Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau dikenal dengan nama Datu Haji Batu. Beliau adalah salah satu ulama di Kerajaan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Rahmatullah, raja yang kedua di Kesultanan Banjar. Di cerita yang terdahulu, di saat dalam kebingungan, ia dipergoki oleh sekelompok manusia dan langsung menangkap beliau. Semua manusia yang menangkap beliau adalah perempuan. Tak seorang pun terdapat laki-laki di antaranya. Makin bertambahlah rasa bingungnya tak kala ia mengetahui bahwa yang menangkapnya itu adalah sekelompok perempuan. Beliau merasa malu dan ragu. Maklumlah, ia tergolong seorang ulama, karena baginya pergaulan antara perempuan dan laki-laki itu harus ada batasnya. Tidak boleh saling memegang sembarangan. Ia ingin sekali melepaskan diri dari pegangan para perempuan itu, tetapi ia tidak kuasa. Walaupun yang menangkapnya itu sekelompok perempuan, namun jumlahnya sangat banyak. Di dalam masa tawanan, matanya memandang ke sana kemari. Akhirnya, matanya tertuju kepada seonggok kerangka manusia. Dengan cepat beliau dapat mengenali bahwa kerangka tulang belulang itu adalah kepunyaan laki-laki. Rupanya dahulu di sini ada laki-laki, tetapi mereka semua sudah mati. Apa yang terjadi di negeri ini? Kata beliau di dalam hati. Syekh Abdul Malik hanya diam membisu, tidak dapat berbuat apa-apa, hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah. Di negeri yang bernama Daratan Bini ini, beliau menjadi rebutan para perempuan di negeri yang tersebut. Di samping berwajah tampan, beliau satu-satunya laki-laki yang ada di negeri tersebut. Negeri Daratan Bini diperintah oleh 7 orang bersaudari yang semuanya perempuan.
ketujuh saudari yang memerintah negara tersebut adalah perempuan-perempuan yang sakti. Mereka dapat terbang seperti burung. Setelah beberapa lama, beliau ditawan di negeri daratan Bini. Ia selalu memperlihatkan kelakuan yang baik, sopan, dan rajin. Maka ia menjadi kesayangan dan sangat dipercaya oleh ketujuh putri yang memerintah di sana. Karena kelakuan yang baik, maka beliau diberi kesempatan untuk tinggal di istana. Segala keperluan dan keselamatannya dijamin oleh ketujuh putri itu. Pada suatu hari, putri yang sulung memberitahu kepada beliau bahwa di dalam istana ada terdapat 7 buah kamar. Di dalam kamar ini tersimpan makanan, pakaian, dan apa saja yang engkau inginkan. Tetapi 1 kamar jangan engkau buka. 6 yang lainnya silahkan engkau buka. Syekh Abdul Malik di kerajaan itu hidup senang. Setiap hari makan makanan yang enak, pakaiannya yang bagus-bagus, apa saja yang diinginkannya selalu ada. Maklumlah, sudah menjadi kepercayaan ratu. Jadi tidak ada seorang pun yang berani melarangnya dan menyangkal kehendaknya. Walaupun beliau diberi kesenangan dan kebebasan oleh ketujuh putri itu, namun beliau masih penasaran dan mempunyai keinginan untuk mengetahui isi kamar yang terlarang itu. Itulah sebabnya beliau berpikir bagaimana caranya agar beliau dapat masuk untuk melihat apa yang terdapat di dalam kamar tersebut. Pada suatu hari, timbul hasrat yang sangat besar dari beliau untuk membuka kamar terlarang tersebut. Tanpa peduli ancaman yang akan terjadi, dan keputusan sudah bulat. Di suatu hari, ketika semua putri sudah pergi, beliau mengintip di celah kamar ketujuh yang terlarang itu. Ternyata di dalam kamar tersebut terdapat kolam dan taman yang sangat indah. Saat itu ketujuh putri tersebut sedang mandi. Sebelumnya beliau tidak tahu
kapan masuk dan keluar para putri itu ke dalam kamar yang ketujuh. Kemudian setelah mengintip sejenak, beliau membuka pintu dan masuk ke dalam kamar tersebut, serta mengintai para putri yang tengah mandi. Beberapa saat kemudian, para putri itu selesai mandi dan mengambil pakaian kesaktian masing-masing. Tiba-tiba, si bungsu yang paling cantik kehilangan pakaiannya. Para putri tersebut tidak mengetahui bahwa pakaian si bungsu telah diambil dan disimpan oleh Syekh Abdul Malik. Keenam putri tersebut terbang ke angkasa dan tinggallah sendirian si putri bungsu. Ketika tengah menangis itulah beliau keluar dari tempat persembunyiannya. Si bungsu sangat terkejut dengan kedatangan beliau. Kemudian menanyakan mengapa sang putri berada di situ sendirian. Dijawab oleh sang putri bahwa ia telah ditinggalkan para saudarinya karena telah kehilangan pakaian kesaktiannya. Setelah itu sang putri menceritakan bahwa para putri itu tidak dapat dikawini karena setiap lelaki yang mengawininya akan meninggal di malam pertama, sebab disengat binatang yang berada di dalam kemaluan para putri tersebut. Beberapa lama kemudian, beliau menawarkan kepada putri itu untuk menolong putri tersebut dengan syarat putri itu mau memenuhi permintaannya. Persyaratannya adalah bahwa sang putri mau diajak beliau pergi untuk meninggalkan negeri daratan bini tersebut. Mendengar ajakan tersebut, sang putri setuju. Beliau menyerahkan kembali pakaian sakti tersebut kepada sang putri. Dengan berpegang di pakaian sakti, beliau terbang bersama sang putri meninggalkan daratan bini. Sekian lama mereka berada di angkasa. Tibalah mereka di atas kota Martapura. Di kota Martapura itulah mereka mendarat. Setelah mendarat, pakaian sakti itu kembali diambil dan disembunyikan beliau. Beberapa hari kemudian, kawinlah Syekh Abdul Malik
dengan sang putri. Menurut adat Banjar Martapura, sebelum meniduri sang putri, beliau terlebih dahulu mengeluarkan binatang dari kemaluan sang putri dengan menggunakan jarinya yang membatu. Kemudian binatang tersebut dikeluarkan dan dibinasakan. Dengan jari beliau yang membatu itu pula, beliau dapat mengatasi serangan-serangan jin yang menghadang perjalanan beliau. Sesudah bertahun-tahun perkawinan mereka, lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Namun suratan takdir telah menentukan mereka harus berpisah. Ketika pakaian sakti milik sang putri ditemukan, sang putri pun pulang kembali ke tempat asalnya. Pada tahun 1627 Masehi, beliau kembali ke Kuin dengan membawa buah batok yang mirip buah pala, yang kemudian dikenal dengan nama Si Janggi. Demikianlah kisah Syekh Maulana Haji Abdul Malik, atau yang dikenal dengan Datu Haji Batu, yang terdampar di Pulau Laut Sakatra, semenanjung barat Asia. Terima kasih atas salah dan semua kekurangannya. Banyak-banyak minta maaf.